Hello Awareness, hari ini kita bertemu kembali di session HP Latex Testimoni. Saya Antonius Darmawan dari Aneka Warna bersama Ibu Florence dari HP Indonesia akan kedatangan tamu spesial yang akan memberikan testimoni dan pengalaman menggunakan HP Latex Low Volume maupun Mid Volume. Eh, saya pikir akan sangat menarik, Bu Flo, apa yang akan kita diskusikan bersama tamu spesial kita pada hari ini. Ya, karena kayaknya saya udah berapa lama nih belum ada kesempatan untuk ketemu Pak Gary ya. Mungkin mau kita langsung aja undang Pak Gary untuk masuk. Kita mau ngobrol-ngobrol nih. Halo Pak Gary, apa Halo, kabar? halo, halo. Halo Pak. Sehat-sehat ya Pak? Thanks for having. Pak, ini saya dengan Pak Anton nih sebenarnya mau banyak ini nih menggali informasi sih mengenai Ekta Imaging. Nah kalau boleh Oke. diceritain dulu Pak sejarah bisnisnya Ekta, bisa di-share nggak Pak? Kapan tahun didirikan, lalu awal mulai bisnis itu fokusnya di mana, lalu apakah ada perubahan sampai ke saat ini gitu Pak? Mungkin bisa di-share Pak? Bisa. Jadi Ekta Imaging ini perusahaan keluarga ya. Kita berdiri tahun 1982. Jadi udah hampir 30 tahun sekarang. Awalnya itu bisnisnya lebih ke cuci cetak foto. Ya, jadi large format cuci cetak foto. Seiring berjalan waktu kita berkembang, kita nambah mesin, dan tentunya service yang kita tawarin ke klien-klien kita juga berubah. Gitu. Dengan adanya teknologi digital printing, kita salah satunya yang pertama di Indonesia untuk menggunakan mesin digital printing buat nyetak billboard pada saat itu tahun 2003. Nah, sampai saat ini unfortunately, bisnis cuci cetak foto itu udah jadi legacy business. Kita masih ada beberapa mesin C-type print ya, silver halide, tapi itu kita pakai hanya untuk kasus-kasus tertentu seperti cetak fine art dan lain-lain. Majority bisnis kita sekarang kita provide digital printing services ke klien-klien kita. Jadi mungkin kalau misalnya udah pernah, kalau di Indonesia ada beberapa brand ternama, beberapa dari mereka itu kita yang cetak marketing kolateralnya. Oke, jadi boleh saya simpulkan sebenarnya memang Ekta ini untuk di dunia digital printing memang fokus untuk garap project ya Pak ya? Betul. Eh, Jadi bisnis kita purely B2B gitu. Jadi kita direct sales ke perusahaan-perusahaan besar untuk menawarkan jasa printing large format. Apakah bisa saya bilang memang 100% project base atau memang ada sedikit retail? Kita nggak ada retail sama sekali. Oh, jadi Jadi 100% 100% project. project base. Makanya Oke. kantor kita di gudang, bukan di lokasi yang foot traffic-nya tinggi. Jadi nggak ada store ya Pak ya? Nggak ada. Iya, oke. Nah, sekarang nih lagi pandemi gini Pak, gimana nih Pak kondisi bisnis Ekta Imaging Pak? Bisa di-share nggak Pak? Oh, good question. Seperti yang kita tahu ya, pandemi ini tentunya cukup disruptif ke semua industri ya, nggak cuma industri kita. Gitu. Jadi daily life kita, terus juga operational kantor juga jadi affected. Terutama dari sisi produksi, kita kan pabrik ya, jadi orangnya banyak. Jadi kita harus cut jumlah karyawan yang masuk at any given time, terus kita extend jam produksinya supaya kapasitas per hari kita tetap kita maintain. Tentunya kita juga harus keep in mind health and safety protocol supaya kita aman lah kita di sini. Tapi saya yakin walaupun dengan adanya pandemi ini dan banyak perubahan dari habit klien dan operasional perusahaan kita, saya yakin kita tetap akan bisa lanjut gitu, dan kita cukup grateful
selama ini kita udah menjalin relationship baik dengan klien-klien kita, sehingga saat ini as we are taping this ya, kita masih ada gitu project-project yang jalan, dan itu cukup untuk nge-sustain bisnis kita. Nah, Pak, selama pandemi ini ada perubahan nggak, Pak, produk-produk yang di-print dengan sebelum pandemi dengan setelah pandemi ini ada? Sebetulnya kalau bicara kategori ya, kita kan biasa misah-misah digital print itu cetak outdoor sama cetak indoor. Tentunya itu banyak berubah gitu. Jadi tadinya kita cetak banyak billboard, sekarang lebih ke POSM atau display-display yang sifatnya itu untuk indoor. Jadi, tapi fortunately juga buat kita sejak beberapa tahun lalu ya, mungkin 5 tahun lalu kita juga udah mulai shifting keluar dari pasar outdoor print, dan kita invest di mesin high resolution digital print, salah satunya HP Latex, untuk meng-cater cetakan-cetakan yang lebih high value, yang indoor. Jadi cetakan-cetakan untuk di mall, untuk retail display, dan sebagainya. Nah, tentunya di industri retail kan sekarang sangat dampak COVID kan sangat besar. Jadi ya itu tentunya banyak berubah juga tuh. Jadi instead of kita cetak retail display, sekarang kita banyak cetak barang-barang seperti cashier shield, kemudian juga floor sticker untuk social distancing ya. Jadi produk-produk yang seperti itu menjadi sesuatu yang kita produksi banyak sekarang. Jadi boleh dikatakan outdoor printing drop banyak lah ya, Pak ya. Justru sekarang banyak produk-produk baru terutama yang related dengan COVID-19 handling yang lebih banyak di print, which is itu dipakainya di indoor gitu ya, Pak ya. Ya, lebih ke retail environment ya. Tapi memang saya sebenarnya nggak bisa komen juga untuk yang outdoor, karena kita secara pribadi kita deliberately keluar dari market outdoor gitu. Jadi mesin-mesin outdoor billboard yang dulu kita punya yang 5 meter, kita udah pelan-pelan kita lepas. Jadi kita lebih fokus ke high resolution prints. Jadi cetak yang quality-nya bagus, kemudian yang tahan lama, dan color konsistensinya yang bagus. Nah, oke, tadi Pak Gary sendiri udah menyinggung nih ya kan, ada punya mesin latex. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan mengenai experience dengan produknya, kalau saya mau tanya experience dengan HP-nya sendiri, Pak. So far nih punya produk HP ya kan, punya mesinnya HP, lalu kerjasama dengan HP kira-kira gimana, Pak? Kesan-kesannya selama ini, Pak, boleh di-share? Boleh. Jadi HP Latex itu kita nggak masuk di awal-awal. Jadi dulu HP kan ada series 2, 5, something itu ya. Itu kita nggak, kita belum desain untuk invest di mesin itu, karena ketika kita cek, kita tes dari sisi quality dan dari sisi media handling itu belum up to par ke standar kami. Jadi ketika HP Latex launch HP yang Latex 360, nah itu baru kita mulai masuk. Jadi kita sekarang punya yang latex kecil, yang 1,5 meter itu kita punya 4 unit. Lalu kita punya juga yang large, yang besar, yang 3,2 meter ya, latex 3.500. So far experience-nya cukup bagus, kita cukup happy karena dengan kita menggunakan satu macam mesin, spare parts juga interchangeable, terus untuk tinta juga interchangeable, dan tentunya selama ini kita juga sangat happy dengan service yang ditawarkan oleh HP dan aneka warna. Oke, Pak. Kalau dilihat nih HP Latex ya kan, bagi Bapak yang sudah experience sebagai user selama beberapa tahun, kira-kira menurut Pak Gary apa kelebihan HP Latex, Pak? Sehingga Pak Gary itu mantap, maksudnya sampai mau invest HP Latex sampai beberapa unit gitu, Pak. Oke. Yang paling penting untuk Ekta ya, karena kita selalu dikenal sebagai printer yang high quality gitu. Karena dulu kita cetak di mesin Durst Lambda. Jadi klien-klien kita banyak FMCG yang di industri skincare, beauty,
yang mereka sangat-sangat membutuhkan quality cetakan yang high resolution, kemudian yang color consistency-nya itu bisa dipegang, terus juga color accuracy-nya juga harus bagus. Gitu. Jadi kita berdasarkan pengalaman kita nge-operate mesin Lambda yang dulu kan memang standarnya untuk beauty dan untuk luxury brand. Ketika kita tes mesin HP 360 pada saat itu kita ngerasa ini cetakannya bagus gitu, warnanya bagus, resolusinya bagus, kemudian color density-nya ketika kita cetak backlit prints ya di backlit PET atau textile itu juga bagus. Jadi untuk warna gelap, warna hitam ya itu solid. Kemudian untuk warna-warna yang biasa challenging seperti merah atau orange itu bagus gitu reproduction-nya. Jadi makanya kita decide untuk invest di HP latex dan kita terus invest gitu. Jadi kita dari satu mesin kita tambah mesin. Nah, oke Pak. Kalau dari sisi hasil kualitas print out ya kan, itu apakah termasuk juga durability gitu loh? Maksudnya hasil print out pada HP latex itu nggak gampang scratch, nggak gampang retak-retak gitu ya, atau nggak gampang terkelupas? Kalau menurut saya flow itu harus ya, wajib ya, itu given. Gitu. Jadi kalau kita beli mesin harus yang color permanence, print permanence-nya itu bagus lah gitu. Jadi kalau misalnya scratch resistance dan lain-lain itu wajib ada gitu. Karena gimana pun juga itu yang at the very basic yang dibutuhkan klien kita. Oh ya, dan juga mungkin saya tambahin salah satu yang kita consider juga menggunakan latex dan nggak pakai solvent ya atau eco solvent atau UV itu odor. Jadi kalau kita cetak latex kita nggak ada baunya gitu. Kalau solvent kan kita terbiasa dulu ada odornya gitu ya. Jadi dengan latex nggak ada odor. Dan kalau cetakan kita kan dipasang di mall gitu ya, di toko itu nggak menimbulkan bau gitu di toko. Jadi klien juga lebih prefer itu. Jadi itu penting ya Pak ya, dan sangat impact lah gitu terhadap kepuasan klien juga, daripada kasih hasil printing ke klien terus mereka cium masih ada baunya gitu ya, kurang nyaman. Tentunya, especially klien-klien yang operate di industri retail ya kemarin. Oke, nah tadi ini sudah menyinggung masalah odor nih, masalah tidak berbau. Nah, itu relatednya pasti ke health friendly ya Pak ya. Nah mungkin kalau Pak Gary juga tahu, memang salah satu keunggulan HP latex itu adalah teknologi printing yang eco friendly dan health friendly. Ya kan, dari teknologi printing, teknologi tinta latexnya sendiri itu kan sangat eco-friendly dan nyaman bagi si user, operator maupun customer, ya kan. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Gary, tren printing yang mengedepankan health friendly dan eco-friendly ini apakah suatu tren yang makin akan berkembang in the future, atau orang tetap nggak peduli gitu Pak? Kira-kira menurut pandangan Pak Gary gimana Pak? Ini agak susah nih jawabnya karena saya harus hati-hati. Tapi kalau opini pribadi saya itu akan menjadi penting ya tentunya. Jadi the fact that HP itu kan carrier-nya itu bukan solvent ya, pakai water base. Gitu. Jadi itu lebih environmentally friendly. Waste dari printer itu juga nggak kayak solvent. Kalau solvent dulu kan kita nyetak purge, habis purge itu bisa bergentong-gentong gitu, dan itu kan cairan solvent itu nggak easily itu toxic lah gitu, malah kita nggak bisa bilang itu biodegradable ya. Jadi dengan adanya latex ini kita lebih confident gitu ketika kita datang ke klien yang punya standar social responsibility yang tinggi, dan kita mulai ngelihat sekarang bahwa ada klien-klien di Indonesia yang sudah mulai mengedepankan social responsibility. Salah satunya adalah mereka nggak boleh pakai bahan-bahan yang
yang mengeluarkan phthalates gitu atau yang nggak bisa recyclable seperti PVC. Jadi kita harus convert juga medianya dari PVC jadi PE atau PP atau PET. Nah tentunya mungkin untuk tinta ya, untuk tinta yang dipakai untuk cetak, sekarang klien-klien belum begitu punya standar gitu. Tapi bahan udah mulai gitu. Jadi kita bisa ngeliat trennya tuh ke sana gitu. Jadi mungkin 5-10 years down the road kita klien-klien ini mulai terbuka gitu. Bahwa oke, kalau kita mau cetak ada alternatif yang lebih green, lebih eco-friendly dan lebih socially responsible compared to teknologi yang mungkin di-develop 10-15 tahun lalu. Jadi dari tim salesnya Ekta sendiri juga memang sudah diedukasi ya Pak mengenai teknologi behind production-nya gitu loh. Jadi kalau mau produk dengan kualitas ini, ya mungkin misalkan harga bisa lebih murah, tapi ya hasil cetaknya seperti ini ya kan. Lalu teknologi yang kami suggest, Ya, selalu ada ceritanya ya. Tapi ya kita selalu bawa cerita itu kok, Flo. Jadi ketika kita datang ke seorang klien baru, gitu, kita selalu bawa cerita bahwa oke, the world is moving to this direction. People are more environmentally friendly, including corporations. Mereka mau lebih socially responsible, and kita punya solusinya untuk company yang aspire to be socially responsible in the future. iya. Kita bring to the table solusi untuk klien, solusi yang lebih green untuk klien. Ya, terutama mungkin memang karena customer-customernya Ekta ini kan corporate ya, multinational company, brand-brand besar ya. Jadi mereka concern ya Pak ya soal itu ya. Nah, oke. Nah, kalau masuk ke dalam cost produksi nih Pak, kira-kira menurut Pak Gary, untuk cost produksinya latex ini sudah cukup efisien, sudah cukup oke, profitable buat para business owner seperti Pak Gary atau bagaimana Pak? Kira-kira boleh nih dikasih testimoni? Kalau kita bicara soal unit economics ya berarti ya, selalu ada yang bisa diimprove. Tapi dengan apa yang ditawarkan HP hari ini, dan kalau misalnya kita bandingkan dengan apa yang kita dapatkan 5 tahun atau 10 tahun lalu ya, itu sangat jauh. Jadi ya harapan saya sebagai operator ya, business owner ya tentunya makin berjalan waktu makin unit economics-nya makin bagus gitu, buat saya. Gitu. Oke, tapi Pak. kalau kita bandingin ke 10 tahun lalu ya sekarang udah jauh lebih baik. Gitu. Dan kita udah bisa grab niche di market ya dengan klien-klien yang bisa appreciate apa yang kita tawarkan. Mungkin 10-15 tahun lalu kliennya nggak bisa appreciate karena semuanya harga. Tapi sekarang lebih ada yang melek lah soal quality. Gitu. Jadi kita masih bisa menggunakan mesin HP ini untuk nge-serve kebutuhan klien-klien tersebut. Iya Pak, memang terutama setelah pandemi COVID-19 ini, saya melihat bahwa memang market juga, customer juga semakin aware terhadap kesehatan, ya kan. Untuk memilih produk-produk yang mereka mau pakai, ya kan, misal contoh masker, face shield, ya kan, atau misalkan ada produk-produk yang terkait dengan penyuluhan-penyuluhan informasi tentang COVID-19, mereka juga mementingkan ya kalau misalkan ada banner yang berbau itu mereka juga pasti udah agak peka ya sekarang ya. Saya rasa mungkin memang ke depannya ya saya setuju memang eco-friendly dan health-friendly itu akan menjadi tren Pak. Jadi sebenarnya kalau Ekta Imaging ini memilih HP Latex menjadi mesin andalan untuk di bagian produksinya, ini sudah keputusan yang tepat Pak Gary. Nah ini pertanyaan terakhir sebelum saya menyerahkan kepada Pak Anton untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana peranan HP dan HP Latex terhadap bisnisnya Ekta Imaging? Kita ada berperan mungkin membantu Ekta Imaging dalam grow bisnis kah, ya kan? Atau gimana Pak? Kira-kira bisa dikasih testimoninya Pak? Kita punya relationship dengan HP udah lama ya, Flo. Dulu kan kita mesin Cytex itu kan gede. Jadi mungkin udah 20 tahun kali nih relationship-nya. So far karena kita udah jam terbangnya udah lama gitu ya. Kita so far cukup happy.
Dan as Ekta grows, kita juga happy ngelihat HP bisa grow juga di Indonesia. Gitu. Jadi kita ingat dulu ketika mesin latex baru keluar itu kan baru dikit yang tahu latex itu apa sih. Sekarang kan semuanya udah paham gitu latex prints itu apa. Dan selama ini kita juga grateful banget dan thankful banget dengan ke HP karena setiap kali kita ada masalah tim HP regional atau tim HP Indonesia selalu ada di sana untuk ngebantu saya. At least telepon saya selalu diangkat lah. Iya Pak. Oke, thank you. Itu dari saya. Saya menyerahkan ke Pak Anton. Pak Anton ada juga beberapa pertanyaan nih. Boleh. Halo Pak Anton. Ya Pak Giri, ada beberapa hal di mana kita literally bertetangga ya Pak. Iya, sama anak sunter nih kita. Iya Pak. Kalau boleh di-sharing sedikit Pak, apakah ada hal yang cukup membuat happy hari ini atau ada hal lain yang mesti kami improve ke depannya gitu Pak? Mungkin bisa di-sharing kepada kami di Aneka Warna Pak Giri. Kalau tadi saya relationship dengan HP kan mungkin 20 tahun ya. Kalau saya relationship dengan Aneka Warna itu dari 1980-an, Pak. Oh. Jadi jadi ya so far kita happy lah service yang ditawarkan oleh Aneka Warna itu kalau memang kita ada kebutuhan yang urgent gitu ya atau ada technical breakdown di mesin, Aneka Warna selalu kita ngerasa bahwa Aneka Warna selalu ada gitu untuk ngebantu kita di permasalahan itu. Ya mungkin harapan saya adalah untuk HP dan Aneka Warna kedepannya kita tetap keep up standarnya seperti itu ya gitu. Ya. Kita sama-sama grow, kita sama-sama serve klien. Baik, terima kasih Pak Giri. Mengenai portfolio dari equipment sendiri Pak di Ekta, apakah ada strategi khusus ke depan mengenai SP Latex sendiri, terutama dalam planning dari Ekta sendiri Pak, mengenai rencana-rencana ke depan atau hal-hal yang sedang teknologi latex sendiri kita ngerasa masih bisa di-improve ke depannya. Jadi belum stuck ya, dan kita juga bisa lihat kan bahwa HP terus-menerus invest time and money ke development latex printer yang makin baru dan lebih baik. Jadi kedepannya ya kita tetap ngelihat ke horizon di depan. Kalau misalnya ada teknologi latex baru yang mungkin bisa ngebantu klien-klien kita ya, atau mungkin bisa membuka pasar baru buat kita, tentunya kita akan terus secara berkala kita kaji terus gitu mesin-mesin baru yang keluar dari HP. Baik. Pertanyaan terakhir mungkin Pak dari Aneka Warna, bagaimana Aneka Warna bisa memberikan kontribusi lebih kepada bisnis Pak Giri di Ekta ke depannya Pak? Karena di satu sisi kami juga harus terus berkembang dan memperbaiki diri, memperkuat organisasi, dan lain-lain. Mungkin Pak Giri bisa memberikan saran kepada Aneka Warna dan timnya Pak. Apa ya? Mungkin lebih ke ini ya, service level ya Pak. Kalau misalnya saya serve klien-klien saya yang brand-brand gede, gitu. Jadi mereka tuh tiap tahun selalu expect kita tuh meningkatkan service level. Gitu. Entah apakah itu turnaround time-nya lebih cepat, atau cetakannya lebih bagus, atau harganya lebih kompetitif. Gitu. Ya mungkin hal-hal seperti itu yang selalu pasti bisa di-improve. Jadi ya kita berharap ke depannya Aneka Warna bisa lebih cepat untuk serve kita, terus bisa memberikan produk yang berkualitas, terus juga spare parts kalau misalnya dibutuhkan sewaktu-waktu,
urgent, bisa dibantu untuk akomodasi, terus juga consumable, make sure itu always on stock, jadi sewaktu-waktu kita perlu, kita bisa order dan bisa mendapatkannya dengan cepat. Dan menurut saya sebagai business owner, tentunya yang paling penting adalah dari sisi komersil, Pak. Jadi kalau memang ada bisa dimurahin harganya, kita pasti terima. Oke, baik. Terima kasih sekali masukan dan sarannya dari Pak Gary. Mungkin saya kembalikan ke Bu Flo. Waktunya. Iya, saya sih mau mengucapkan terima kasih buat Pak Gary dan Ekta Imaging karena sudah menjadi customer loyal kami selama berapa tahun terakhir. HP dan Aneka Warna ya, kita mengharapkan bahwa kerjasama ini masih akan terus sustain sampai berapa tahun, bahkan puluhan tahun ke depan, Pak. Gitu, karena Ekta tadi juga bisnis keluarga sampai ke anak cucunya Pak Gary nih ya. Semoga bisa sustain dan sukses terus buat Ekta Imaging. Thank you buat waktunya hari ini, Pak. Baik. Terima Terima kasih kasih Florence, Pak Gary. Antonius. Terima kasih. Appreciate udah diundang ke acara ini. Thank you so much.